Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mami Jo. Masih di horror series. Nah, kali ini Mami Jo akan bercerita tentang nenekku yang berteman dengan bunian. Gak percaya kan? Tapi ini nyata, teman-teman. Nah, pantengin terus channel YouTube Mami Jo sampai selesai. Tonton sampai habis. Akan terjawab semua apakah ini nyata atau tidak. Oke. Nah, begini ceritanya teman-teman. Jadi sekitar tahun 80-an saat itu Mami Jo masih duduk di sekolah dasar. Datanglah nenek kami dari Jakarta. Oh, so pasti seneng dong, iya kan? Namanya nenek datang dan nenek sempat 2 tahun tinggal bersama kami di Palembang. Bahagia banget so pasti, dan memang di antara cucu-cucu nenek yang paling dekat itu memang Mami Jo. Entah mengapa nenek dan Mami Jo dekat, mungkin karena saat itu Mami Jo adalah salah satu cucunya yang paling penurut dan suka diajak ngobrol sama beliau. Nah, di saat itu beliau bercerita kalau di masa mudanya nenek ini pernah menghilang tanpa sebab tanpa alasan. Jadi saat itu karena nenek punya ladang dan sawah di Padang, dia pergi rutinitasnya setiap hari ke ladang. Nah, pas mau pulang saat itu maghrib, tiba-tiba nenek ini bertemu dengan seorang ibu, katanya saat itu. Ibunya cantik banget. Dan ternyata itu adalah bunian. Nah, saat itu nenek pergi sama dia. Dan apa yang terjadi? Orang-orang pada mencari nenek. Kemana sih si nenek ini? Kok hilang dan tidak pulang ke rumah? Nah, mereka tidak tahu kalau nenek ini dibawa sama bunian jalan-jalan, teman-teman. Masa sih bunian bisa ngajak manusia jalan-jalan? Ya, itu sering terjadi saat itu di Padang, di Minangkabau, di tanah Minangkabau. Dan ini salah satu terjadi sama nenek saya. Nenek saya itu sempat menghilang 1 minggu, kata keluarga kami. Dan tiba-tiba saja setelah 1 minggu dan sudah berbagai macam cara dilakukan oleh keluarga agar ketemu dan bertemu dengan nenek yang hilang ini. Mereka mungkin mengadakan semacam yasinan atau segala macam usaha dilakukan. Dan tiba-tiba pada hari ke-7 nenek itu berada di tempat di mana dia hilang. Dan dia duduk terbengong-bengong. Dia mungkin bingung saat itu. Nah, di sanalah nenek ditemukan oleh kakek dan keluarga besar kami. Dan setelah ditanya, nenek saya itu bilang dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuma melihat ada seorang ibu-ibu yang cantik dan ngajak dia pergi. Dan mereka pun jalan-jalan entah kemana. Tapi kata nenek, tempat yang dikunjunginya bagus-bagus dan cantik-cantik. Yang mungkin itu adalah tempat tinggal si bunian. Oh, di luar nalar ya teman-teman, begitulah. Nah, pas nenek ke Palembang, jadi ceritanya begini teman-teman. Saya saat itu masih berusia sekitar 8 tahunan dan sangat dekat dengan nenek. Setiap hari saya sering ngobrol dengan nenek. Dan nenek itu memang walaupun usianya sudah tua, dia masih sangat cantik. Dan dia panjang umur teman-teman, meninggal usianya 100 lebih. Di saat itu dia juga cerita kalau dia pernah dibawa bunian pergi ke suatu tempat, dan yang membuat panik semua keluarga besar kami di Padang saat itu. Dan dia juga cerita kalau dia berteman dengan bunian itu. Saat itu ya karena Mami Jo masih kecil, rasanya nggak ngerti juga apa yang diceritakan oleh nenek. Apa sih bunian gitu kan? Seperti apa gitu? Rasanya nggak masuk akal ya. Hantu-hantu kayak gitu kayak apa? Rasanya karena tidak pernah melihat. Jadi
di suatu sore nenek selalu ngomong sendiri di kamarnya. Jadi Mami Jo saat itu bertanya, nenek ngomong sama siapa? Katanya ada temanku datang, katanya. Teman nenek mana? Karena saat itu Mami Jo tidak melihat apa-apa, melihat nenek aja sendirian di kamar itu kan. Ada dia di sini, katanya, di sebelah nenek. Tapi di saat itu yang Mami Jo rasakan cuma merinding aja. Jadi bulu kuduk ini merinding, kayak ada semilir angin merhembus kayak gitu lewat gitu kan. Tapi Mami Jo memang karena masih SD ya, jadi nggak ngerti juga gitu kan, masih ya mungkin masih lugu dan nggak tahu apa-apa. Dan akhirnya Mami Jo ya diam saja sebagai anak kecil kan. Nah setelah itu nenek sering dia berkomat kamit gitu, komat kamit, dan nanti dia pegang tangannya sekuat-kuatnya gini, dan tiba-tiba di dalam genggaman tangannya itu ada bedak dan ada apa aja yang dia inginkan. Jadi saat itu pas suatu sore kami lagi berdua di kamar, entah kenapa Mami Jo pingin makan kue yang sering dibelikan nenek, kan sebenarnya bukan dibeli, ternyata kue itu memang datang sendiri setelah dia menggenggam kedua tangannya begini. Dan saat itu Mami Jo nggak ngerti, Mami Jo pikir itu dia beli di luar gitu kan, ternyata bukan. Ternyata kue itu entah dari mana, mungkin dari temannya yang katanya Bunian itu. Jadi saat itu setelah Mami Jo ngomong mau makan kue, tiba-tiba nenek itu menggenggam tangannya kuat-kuat sambil baca-baca entah apa yang dibaca sama nenek. Dan tiba-tiba di tangannya itu ada kue yang yang diminta sama Mami Jo. Sering itu terjadi, hampir setiap hari. Dan misalnya nenek mau pakai bedak, dia pun melakukan hal yang sama. Dia akan menggenggam tangannya erat-erat sambil digoyang-goyang gini, dan dia membaca, entah membaca apa. Mami Jo juga kurang tahu apa yang dia baca. Tiba-tiba bedak itu sudah ada di telapak tangannya, teman-teman. Rasanya gak mungkin rasanya ya, di luar nalar. Tapi ya saat itu karena Mami Jo masih kecil dan gak ngerti apa-apa, ya udah dilihat aja cuma sambil terbengong-bengong gitu kan. Nah yang paling berkesan saat Mami Jo kecil itu, jadi gini, saat itu menjelang maghrib, dan di rumah kami itu pas di depan kamar nenek ada ayunan. Nah di depan kamar nenek itu ada ayunan, dan tiba-tiba nenek Mami Jo itu bilang, katanya, bentar ya nak, bentar lagi ada temanku mau datang. Loh, teman yang mana nek? Si Bunian, dibilangnya gitu. Tapi Mami Jo nggak percaya, apa sih Bunian itu, orangnya cantik banget, katanya, rambutnya panjang dan selalu pakai baju putih, katanya. Waduh, apa ya, gak ngerti kan saat itu ya, karena masih kecil. Jadi kata nenek, tunggu aja lah. Jadi waktu itu menjelang maghrib, teman-teman. Nah di saat maghrib itu, setelah nenek bilang ada temannya datang, entah mengapa di ayunan itu yang tadinya diam aja tiba-tiba bergerak sendiri, teman-teman. Oh my god, merinding. Tapi Mami Jo juga gak nyangka kalau yang datang itu Bunian. Tapi nenek berusaha meyakinkan kalau yang datang itu Bunian. Itu teman saya sudah datang, sambil menunjuk ke arah ayunan itu. Tapi ya Mami Jo karena masih kecil bingung, mana sih temannya? Gak ada temannya. Itu katanya, orangnya cantik, rambutnya panjang dan pakai baju putih panjang, katanya. Sambil melambai-lambai begitu, dia menyapa kami. Tapi ya gitulah ya teman-teman, untuk hal-hal yang mistik, yang goib, rasanya memang di luar nalar, tapi memang itu ada dan ada di sekitar kita. Jadi kita memang hidup di sekitar kita juga ada makhluk yang kasat mata, yang tidak nampak oleh mata.
Nah, so by the way, inilah cerita dari Mami Jo tentang nenek yang berteman dengan bunian. Dan memang nenek kami itu usianya panjang teman-teman, hampir 100 lebih. Yang meninggal di usia yang sudah 100 lebih, yang memang udah jumbo banget ya. Nah, beginilah kisah kali ini. Terus tonton channel YouTube Mami Jo, dan terima kasih udah klik video ini. Thanks for watching. Big hug, big love.